Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video terbaru Gus Zaini merosting seorang Habib muda kalau tidak salah, itu kemarin yang menang nantang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang entah nantangnya nantang apa, tapi ada bahasa-bahasa kemudian di situ mungkin ini bisa disebut sebagai bahasa provokatif ya. Dimana ada bantai-bantai apa itulah. Tapi simak terlebih dulu sajalah apa yang disampaikan oleh Gus Zaini di sini. Ya, monggo saya tampilkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kepada Habib ini kalau mau berkata kasar-kasar seperti itu tidak perlulah pakai assalamualaikum ya. Biar kita tidak bingung. Orang pakai assalamualaikum itu biasanya isi narasinya itu mesti hal yang baik. Saya pastikan apa yang Anda sampaikan itu tidak ada baiknya sama sekali. Yang pertama, ajaran dari mana ketika ada orang tidak sama pendapatnya dengan kita, lalu kita hadapi dengan diajak tantang, angkat-angkat pedang begitu. Kalau memang mau fisik, mestinya ngajaknya sparring gitu, tinju gitu, yang legal gitu ya, kayak artis-artis itu, gitulah. Kalau nantang-nantang sambil tunjuk-tunjuk golok begitu kayak preman aja ya. Kayak bukan orang terhormat, kayak bukan perilaku orang-orang yang berpendidikan. Itu adalah perilaku orang-orang yang memang tidak pernah sekolah, tidak tahu peradaban, dikit-dikit bawa pedang, bawa golok. Acuan orang hidup itu hukum, tidak pernah ada cerita orang tidak percaya kepada nasab, lalu solusinya mau diajak. Entah diajak ngapain itu, ditunjuk-tunjukin golok ya. Tunjukkan sikap yang mencerminkan Anda itu adalah orang yang mengerti bagaimana cara menyikapi keadaan. Mestinya kalau mau nantang Kiai Haji Imaduddin itu, tantang di bagian di mana menjadi tema utama dari pembicaraannya, yaitu keabsahan nasab Anda. Tantang, mari kita berdebat tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Jangan nantang ribut segala pakai bawa-bawa umat. Itu sesama orang Islam. Kalau nantang ribut bawa-bawa umat, itu kan nanti ada bantai, saling bunuh. Itu ajaran siapa? Jadi jangan aneh-aneh lah ya. Umat itu sekarang ini semua sudah bisa diakses. Semua orang sudah bisa melihat. Jadi hati-hatilah bersikap di publik. Apalagi diupload di YouTube. Entah diupload sendiri atau diupload orang lain. Terlepas dari sahih dan tidak sahihnya nasab, perilaku seperti itu disepakati sebagai perilaku yang tidak pernah akan benar. Anda berkonflik dengan siapapun, dihadapi dengan cara seperti itu, adalah mendiskreditkan Anda sebagai siapapun. Sebagai manusia normal saja sudah terdiskreditkan, artinya sudah terbawa emosi, sudah tidak bisa bersikap dengan yang semestinya. Orang bicara apa? Orang bicara ilmu, orang bicara kitab, orang bicara ya entah apapun nilainya. Tapi kenapa tiba-tiba ada narasi ketemu di mana nunjuk-nunjuk pedang ya? Atau mungkin maksudnya bukan diajak berantem ya, saya bisa jadi salah paham. Mungkin maksudnya diajak ini apa, diajak pameran golok, siapa yang paling bagus goloknya atau apa. Tetapi kalau dari narasi nenek buyut kami dibantai dan terus mau dibantai-bantai, ini kayak memandang orang itu sudah boleh dibantai atau bagaimana gitu ceritanya itu. Kita pakai konsep fikih, kita pakai konsep syariat ya. Mana hak orang sudah boleh dibunuh, mana hak orang boleh diperangi. Jadi nggak mesti apa-apa yang kita tidak suka mesti lalu kita hadapi dengan golok begitu ya. Itu menciderai ketentraman, menciderai perdamaian. Itu narasi-narasi provokatif yang tidak akan ada baiknya. Tidak akan ada orang simpati dan meyakini nasab Anda. Tidak akan ya. Malah yang ada orang yang awalnya mungkin masih setengah-tengah tapi melihat perilaku seperti itu malah menjadi wah, barbar sekali. Ini orang bicara ilmu, Anda angkat-angkat golok, apa maksudnya? Kan begitu ya. Jadi kalau memang mau adu fisik, misalnya tidak punya kapasitas adu ilmu, mau adu fisiknya, ya tapi yang legal lah. Ada itu apa? Di ring itu kan biasa itu, kayak anaknya Deddy Corbuzier itu, siapa itu, Aska itu kan.
Ada, sekarang itu ada. Kita kalau ingin fight dengan seseorang itu sudah ada tempatnya. Seperti dulu yang pengacara itu atau Vicky dan artis-artis itu biasa seperti itu ya. Jadi kita bisa luapkan emosi kita, luapkan amarah kita tapi secara legal. Bertarung ya ada sarung tinjunya, ada wasitnya, legal ya, seperti itu ya. Itu saran saya kalau yang mau duel ya. Jangan angkat-angkat golok terus bicara bawa-bawa umat. Ini mau mengadu siapa gitu ya. Jangan memprovokasi. Mari ciptakan ya, suasana itu tetap kondusif. Berbeda seperti apapun, tetap saling menjaga apa itu hal-hal yang memicu bentrok, memicu konflik menjadi lebih besar. Cukuplah dengan narasi, mau dengan tulisan, mau dengan ceramah, tetapi mesti bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itulah nilai kredibilitas atau nilai eksistensi seseorang itu layak untuk diakui. Ya, kita tahu bahwa Gus Zaini adalah salah seorang yang memang selalu menanggapi daripada tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau dalam perihal nasab ini adalah yang kontra dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kendati pun begitu, apakah kita boleh bertanya dengan adanya sikap seperti itu? Apakah Gus Zaini akan belok arah, artinya akan menjadi pendukung dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Ya mungkin iya dan mungkin tidak, tapi nggak elok ya kita katakan begitu. Itu bukan pertanyaan, itu ada sedikit sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saja, noise lah ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ya, pikiran orang kan itu agak-agak liar biasanya kan begitu kan. Terlepas dari sah atau tidak nasab seseorang sebagai keturunan Rasulullah SAW, tapi kalau ada sikap yang semacam itu ya saya pikir norak lah. Itu saya tidak perlu menanggapi ya, kemarin sudah saya bahas dan Gus Zaini sendiri sudah menyampaikan dalam kontennya ya. Ya tidak elok lah ada pemandangan semacam itu. Bahkan Gus Zaini sendiri yang mempercayai sendiri kan, Gus Zaini kan pernah mengatakan dalam YouTube-nya bahwa nasab mereka itu sah. Itu mengkritik keras jika ada tindakan-tindakan seperti itu. Ya wallahu a'lam, kendati pun Gus Zaini mengatakan sah, entah di belakang layar mendukung Keimat, entah apa itu kan kita tidak tahu kan. Itu mengapa saya selalu mengatakan dalam wilayah keyakinan itu semua punya keyakinan tentang sah atau tidaknya. Tapi yang terpenting adalah kita mengikuti keilmuan itu, mengurai. Ya, kalau model sekadar yakin, jangan memaksa orang untuk percaya atau memaksa orang untuk tidak percaya gitu loh. Paling tidak kita membaca sedikit-sedikit, mengurai gitu kan. Itu persoalan nasab. Tapi persoalan nasab ini harus diketengahkan juga. Ini berbeda dengan soal kelakuan dan keilmuan seseorang gitu ya. Ini sering saya bahas lah di konten-konten sebelumnya. Mungkin cukup itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.